Makanya ketampanan seseorang itu, tampannya seorang laki-laki bukan diukur dari tampan wajah, tapi tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ila hadrati muassisi ma'had sunniyah Syekh Johari Zawal Jami' Usuli wa Furu'ihi khususnya ila hadrati muallif Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Allah yu'id wajadahu fil jannah wa yu'id 'alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid darin min syai'illahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Waqala ba'duhum al-ilmu amanun wa dalilul akli wa unsida, dan ditembangkan atau dilakukan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa unsida, dan ditembangkan fi maknahu, di dalam maknanya. Ilmu itu sebagai pelindung dari rekayasa setan. Apa? Bet ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqla. Ma'ahsanal aqla wal mahmudu man aqla. Wa akbahul jahli wal mazmumu man jahila. Falaysa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin. Wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Wal ilmu ashrafu syai'in nalahu rajulun ma lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ini nazuman atau ini bait yang menerangkan tentang meri'il kemarin. Apa itu ilmu sebagai pelindung atau sebagai tameng dari rekayasa setan. Ma'ahsanal aqla. Ma'ahsana. Duh, adapun apa? Ahsana ialah mempercantik atau memperbagus apa al-aqla, terhadap akal. Namanya kalau dalam nahwu dikenal sebagai sihot ta'jub. Kalau diartikan bahasa Indonesia, betapa mewahnya akal itu. Wal mahmudu, adapun. Wal mahmudu, dan adapun orang yang dipuji. Man ialah seseorang, aqala yang berakal, siapa man. Wa akbahul jahli, dan adapun. Wa akbahul jahli, dan adapun seburuk-buruk kebodohan. Wal mazmumi, dan seburuk-buruk orang yang dicela. Man ialah seseorang, jahila yang bodoh, siapa orang. Betapa mewahnya akal itu. Jadi akal itu pemberiannya atau anugerah yang sangat mewah, sangat berharga. Dipuji bagi mereka orang-orang yang berakal.
Sebaliknya, seburuk-buruknya kebodohan dan orang yang tercela adalah mereka-mereka yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Falaisa, maka tidak ada apa kelakuan. Falaisa, maka tidak ada apa kelakuan. Yasluhu, ialah patut. Yasluhu, ialah patut. Apa nutkul mar'i, apa ucapan seseorang. Fi jadalin, di dalam perdebatan. Wal jahlu, dan adapun bodoh. Wal jahlu, dan adapun bodoh atau kebodohan. Yufsidu, ialah merusak. Apa jahlun. Wal jahlu, dan adapun bodoh. Apa dia? Bodoh atau goblok. Yufsiduhu, ialah merusak. Apa jahlunhu, terhadap mar'i. Nutkul mar'i, yauman, dalam satu hari. Idza su'ila, ketika ditanya siapa al-mar'u. Ini yang paling penting, ini ditekan lagi. Wal ilmu, dan adapun ilmu. Wal ilmu, dan adapun ilmu. Asrafu syai'in, ialah paling mulianya sesuatu. Asrafu syai'in, ialah paling mulianya sesuatu. Nalahu, yang memperolehhu terhadap syai'. Nalahu, yang memperolehhu terhadap syai'. Siapa? Rajulun, siapa seseorang. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Wah, ini bagus sekali ini. Man, adapun seseorang. Lam yakun, ialah tidak ada. Fihi, ialah di dalam diri man. Lam yakun, yang tidak ada. Fihi, ialah di dalam diri man. Apa yang tidak ada? Ilmun, apa ilmu. Seseorang yang di dalam dirinya tidak memiliki keilmuan dicap sebagai apa? Lam yakun, maka tidak ada siapa man. Lam yakun, maka tidak ada siapa man. Rajulan, ialah lelaki. Jadi jangan ngaku rajul, jangan ngaku gentle kalau kamu tidak punya ilmu. Jadi dikatakan rajul itu kalau dia punya wawasan keilmuan. Kalau tidak punya ilmu, bencong. Mau jadi bencong? Tidak mau. Arya mau jadi bencong ya? Hah? Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Ta'allam, belajarlah engkau. Makanya karena untuk menisbatkan seseorang itu perlu ilmu. Kamu dikatakan rajul butuh ilmu, maka didorong, dimotivasi. Ta'allam, belajarlah engkau. Al-ilma, terhadap ilmu. Apa sebutnya ta'allam Jibril? Ta'allam, belajarlah engkau. Fi'il amr. Ikut wazan apa? Tafa'ala. Ta'allam, belajarlah engkau. Al-ilma, terhadap ilmu. Wa'mal, dan beramallah siapa engkau. Wa'mal, dan beramallah siapa engkau. Ya ukhayya, hai saudara kecilku. Bihi, dengan ilmu.
Fal ilmu maka adapun ilmu, zainun ialah perhiasan. Perhiasan bagi siapa? Liman, bagi seseorang. Pada amila yang sungguh beramal siapa man, pada amila yang sungguh beramal siapa man bil ilmi, dengan ilmunya. Titik. Itu petikan-petikan nazam yang ditembangkan menerangkan tentang yang kemarin. Apa itu akal adalah pemberian yang paling utama. Kemudian seburuk-buruknya musibah adalah musibah bodoh atau goblok. Mari diterangkan seperti itu. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilm, ta'allamu, belajarlah siapa kamu. Ta'allamu, belajarlah siapa kamu atau kalian. Al-ilma, terhadap ilmu. Kenapa kok sangat diperintahkan belajar ilmu itu? Fa inna ta'alluma, karena sesungguhnya belajar ilmu hasanatun, ialah satu kebaikan. Dudukmu itu luwes kebaikan, nyatet pelajaran lo kebaikan, dengarkan lo kebaikan, duduk dengan sahabatmu bersampingan juga kebaikan. Wa talabuhu, dan adapun mencari ilmu, ibadatun, ialah ibadah. Oh, ini bin, mencari ilmu itu ibadah. Apalagi bulan puasa. Wa mudzakaratuhu, dan adapun mengingat ilmu, wa mudzakaratuhu, dan adapun mengingat ilmu, tasbihun, ialah bentuk tasbih. Kamu kalau baca tasbih takar muntuk kesel, ya kan? Ini cukup ingat-ingat tok itu sudah dianggap tasbih. Belajar, kamu belajar fikih, belajar Nihul Roja, belajar Safinatun Najah, belajar Kasyifatus Sajah misalnya, atau yang paling dasar belajar membadi fikih, diangen-angen, dimudzakaroi, ya, terus kembali diingat-ingat apa yang telah terlewati dari pelajarannya. Oh, itu adalah bentuk tasbih. Apalagi wal bahthu, dan adapun pembahasan atau membahas, wal bahthu, dan adapun membahas, anhu, dari ilmu, jihadun, ialah jihad. Apa jihad itu? Perang. Sampai bisa bayangkan, bisa subuh, bisa darus, ngantuk-ngantuknya orang, ya pada untuk menghela setan ini perlu rekayasa, perlu kecerdikan. Bagaimana agar tidak ngantuk? Wah, jalan-jalan dulu. Bagaimana tidak ngantuk? Tadarus. Bagaimana biar tidak ngantuk? Deres Al-Quran. Bagaimana tidak ngantuk? Mutola'ah sendiri. Bagaimana tidak ngantuk? Hafalan. Bagaimana tidak ngantuk? Minum es. Oh, jangan puasa. Wah, ini termasuk rekayasa atau kecerdikan kita untuk menanggapi saya. Karena apa? Karena mencari ilmu itu, bahas ilmu itu adalah jihad. Wa badluhu, dan adapun mengerahkan ilmu, wa badluhu, dan adapun mengerahkan ilmu, qurbatun, ialah qurbah atau ibadah. Wa ta'limuhu, dan adapun mengajarkan, wa ta'limuhu, dan adapun mengajarkan ilmu, allama yu'allimu, ta'liman, taklim artinya memberikan pengajaran atau mengajarkan. Taklim isim fa'ilnya jadinya
muallim. Makanya dalam Islam itu dikenal ada muallim, ada murabbi, ada mursyid. Muallim artinya orang yang menyampaikan mengajar, menyampaikan ilmu. Wa ta'limuhu, dan ada pun menyampaikan atau mengajarkan ilmu, liman, bagi seseorang, la ya'lamuhu, yang tidak mengerti siapa manhu terhadap ilmu, la ya'lamuhu, yang tidak mengerti siapa manhu terhadap ilmu. Shadaqatun, ialah shadaqah. Wa qala, dan berkata siapa Al-Fudail bin Iyad. Ini termasuk ulama-ulama yang hidup di kurun Al-Imam Syafi'i. Jadi periode-periode awal, tabi'in, generasi awal, wali-wali besar radhiyallahu an. Apa dawuhnya Syekh Fudail bin Iyad? Alimun, adapun orang alim. Tidak hanya alim maulidiyah, muallimun, yang juga mengajar. Pinter juga mengajar. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak mau mengajar. Ilmunya apa? Dikonsumsi sendiri. Kamu harus jadi produsen ilmu. Bagaimana cara jadi produsen? Ya pulaan ilmu, habis itu transfer. Tidak hanya uang yang ditransfer. Yudda'a, ialah didakwa atau diakui siapa alimun muallim. Yudda'a, ialah didakwa siapa alimun muallim, atau dilabeli siapa alimun muallimun, kabiran, sebagai orang besar, fi malakutis sama'i, di dalam malakut langit, fi malakutis sama'i, di dalam malakut langit. Titik. Wa qala, dan berkata siapa Sufyan bin Uyainah. Ini baru termasuk guru besarnya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i punya guru, termasuknya ini guru beliau, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Arfa'un nasi, adapun paling tingginya manusia, indallahi, di sisi Allah. Paling tingginya manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan. Jadi apa ini Imam? Paling tingginya manusia di sisi Allah. Jadi apa ini? Manzilatan. Jadi apa? Tamyiz. Manzilatan, apanya, pangkatnya atau kedudukannya. Manzilatan, apanya, pangkatnya atau kedudukannya. Man, ialah seseorang, karena yang ada siapa man, adanya man tadi, bainallahi, ialah di antara Allah, wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Itu manusia yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena menjadi manusia yang bisa berkedudukan di tengah-tengah, di antara Allah juga di antara manusia. Hablum minallah wa hablum minan. Siapa mereka itu? Orang yang berada di antara Allah dan para hambanya. Wahum, adapun man kana bainallah wa baina ibadihi, al-anbiya, ialah para nabi, wal ulama, dan para ulama. Baik, ditengok, dilihat kembali apa yang dibaca tadi dari redaksi. Wal
wal ilmu asrafu syai'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Artinya apa Pak? Artinya adalah ilmu itu adalah hal yang paling mulia yang harus diperoleh oleh seseorang. Robin sudah ganteng, Bin. Tapi kalau tidak punya ilmu, Bin, terlihat jelek. Yang benar tambah lagi, sudah ganteng. Ya, kalau sudah ganteng harus punya ilmu. Makanya di sini dikatakan malam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Seseorang yang tidak memiliki ilmu di dalam dirinya, maka tidak bisa dikatakan seorang laki-laki. Yanto, tidak gentleman. Kalau dia goblok, panggil aja bencong. Ivan, pegang-pegang sapit, pegang-pegang cangkul, tapi tidak punya ilmu, bencong. Paham ini? Umi paham ini? Makanya saya teringat dawuhan guru saya, Ustaz Syafi'i dulu pernah ajar saya. Makanya ketampanan seseorang itu, tampannya seorang laki-laki bukan diukur dari tampan wajah, tapi tampan ilmu. Kalau cewek Pak, kalau cewek ya harus tampan wajah. Standarnya tampan wajah, tidak apa-apa meskipun goblok. Karena standar kecantikan kalau untuk perempuan ya wajahnya, parasnya, face-nya. Wah, Madura face-nya berapa itu? Oh, 5,5. Oh iya, berapa face-nya? Oh, 9,5. Dikurangi 5. Itu face. Makanya diingat-ingat, ya kayak Bayu, Indro, ya diingat-ingat. Tampannya laki-laki diukur dari keilmuan, Bin. Robin mas buanteng, tambah pinter trek-trekan. Wah, tambah meneng alim, pinter bikin. Dipanteng kamu, Bin. Ya benar. Dani, wah, enak, hadirnya enak, tarhimnya enak. Pinter lagi. Umi Wardani kepencut. Ya benar. Amin Dani. Ini penting ya. Jadi diingat-ingat. Ketampanan seorang itu, seorang laki-laki, ingat-ingat standarnya bukan wajah, tapi standarnya adalah ilmu. Tapi kalau untuk perempuan, standarnya cantik ya parasnya. Syukur-syukur cari yang parasnya cantik, ilmunya juga cantik. Itu berarti cantik dohir batin, tidak hanya cantik karena nufu. Ya benar. Ya, ingat. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi fal ilmu zinun liman bil ilmi qad amida. Ini paling penting ini, Saudara. Disuruh dimotivasi kita, ayo belajar. Saya tidak bosan untuk mengatakan kepada kamu, belajar. Karena dengan belajar orang itu akan mengerti yang namanya apa? Dunia. Sekarang alat sudah canggih, Dok. Tidak perlu kita kemana-mana untuk tahu kota-kota yang ada di dunia. Spanyol, tidak perlu ke sana kita. Kita kenal apa Andalusia, apa Cordoba, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Ilahiri. Kita tidak perlu ke sana. Kamu kenal yang namanya, pernah dengar yang kota-kota Paris? Apa ada menara Eiffel? Kemudian di Mesir ada yang namanya Sphinx, ada piramid, ada Ratu Cleopatra. Ya benar. Ya, di Roma ada termasuk itu juga keajaiban dunia, apa itu? Menara Pisa. Menara Pisa, menara yang condong miring. Ya benar. Tidak perlu ke Jakarta kamu untuk tahu Monas. Tidak perlu ke Surabaya kamu untuk tahu patung Surabaya.
Suro artinya ikan, boyo artinya bajul. Cukup lihat Ivan pro bajul loh. Ya benda, cukup dengan media-media yang sekarang yang canggih, internet, Google, Chrome, Yahoo, semuanya bisa tahu kan? Manfaatkan itu. Ya benda, ya. Tapi kamu males, lebih enjoy untuk bikin video TikTokan, diunggah, yang like siapa? Abil lihat. Masya Allah. Apa tidak boleh Pak kayak gitu Pak TikTokan? Ya kan? Ahlul ilmi khilaf. Ya. Ahlul ilmi khilaf. Kalau kamu ikut para ulama-ulama yang lurus, jangan dekat-dekat dengan TikTok. Pak, saya mau berdakwah dengan TikTok. Saya akan mengaji dengan TikTok, mengajak orang-orang kebaikan TikTok. Ya, lama-kelamaan dah ngaji kan, kartun ikut-ikut joget. Ya benda, lebih berhati-hatinya, tidak usah. Karena hawa nafsu kita itu sulit untuk diarahkan pada kebaikan. Ingat. Fal ilmu zinun liman bil ilmi qad amila. Makanya ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi seseorang yang beramal. Orang beramal harus ada pedomannya, harus ada pakemnya. Apa pakemnya orang beramal? Ilmu. Salat duha harus ngerti tata caranya. Salat tasbih ngerti tata caranya. Witir harus ngerti tata caranya. Tahajud juga gitu. Puasa juga demikian. Itu ada tata caranya. Dan tata cara ini yang penting yang harus kita pelajari agar kita terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita, akhirnya amal-amal yang kita lakukan kosong, tidak ada nilai. Contoh yang sering kita lihat, tarawih. Kamu bisa lihat tarawih. Orang tarawih itu biasanya kalau sudah habis salam ngapain? Cepat berdiri apa masih duduk? Cepat berdiri apa masih duduk? Masih duduk. Kalau sudah qul huwallahu ahad Allahu samad berdiri. Ini termasuk orang-orang yang tidak memiliki keilmuan. Sering disampaikan kalau kamu ingin pahala jamaah banyak, ingat langsung ikuti takbirnya imam. Imam takbir langsung takbir, enggak kita cuma takbir santai, jagongan dulu. Kalau mau rukuk baru takbir. Apa alasannya? Hemat energi. Bukan itu. Ya, hemat energi. Hati-hati, insyaallah. Itu termasuk salah satu contoh orang kurang mendalami keilmuannya. Apa dangkal? Belum lagi ceritanya yang kemarin 1 tahun yang lalu, mungkin yang viral-viralnya apa itu? Masuk dalam kategori Guinness Book of Record, rekor dunia. Apa? Terawih tercepat di dunia. Berapa menit? 5 menit selesai. 20 rakaat. Bisa enggak kira-kira kamu? Hah? Kira-kira bener enggak ini caranya? Ya enggak bener lah. Terawih diukur dengan kecepatan. Ya kalau balapan bus. Masalahnya kita ibadah itu bukan balapan selesai, enggak. Ya, terawih itu ya tumaknina. Ramadan itu tiap-tiap kesunatan jadi fardu. Makanya ya harus dengan khusyuk. Nah, ini penting buat kita. Sehingga ditambah lagi wa an Mu'adz bin Jabal ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabuhu ibadah wa mudzakaratu tasbih wal ba'du anhu jihad wa badlu qurbah wa ta'limuhu liman la ya'muhu shadaqatun. Wah ini Masya Allah kental ini, nilainya banyak. 1, belajar ilmu. Karena belajar tok wis dinilai kebaikan. Kamu tidak usah bingung-bingung. Cara untuk meraih kebaikan itu tidak usah bingung. Tidak harus ngasih seseorang, tidak harus sholat, tidak harus zakat, tidak harus puasa.
Apa? Duduk, dengarkan ilmu, dengarkan nasihat, dengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz. Itu juga kebaikan. Enak ya? Enak. Ditambah wa talabuhu ibadatun. Mencari ilmu itu sudah dianggap ibadah. Saya teringat dalam satu hadis dikatakan tiap-tiap langkahnya seseorang, telapak kaki dari seseorang yang menimba ilmu itu akan diganti dengan sebuah kekaisaran yang ada di surga. Rumah lah kasarnya, kamu melangkah dikasih rumah, mau enggak kamu? Tiap langkahmu itu dikasih rumah. Kira-kira kamu seneng enggak? Ya kalau orang berakal pasti senang. Kamu dibuatkan hotel, tiap langkah hotel. Berapa hotel kira-kira? Kamu melangkah 10 langkah, berarti 10 hotel. Kalau gitu saya muter-muter dulu di belakang Pak. Masya Allah, ini kita ini. Ditambah wa mudzakaratul tasbih, mengingat ilmu dianggap sebagai tasbih. Kamu baca tasbih subhanallah alhamdulillah wassalin. Tapi cukup kamu muzakarah terhadap keilmuan yang ada, muzakarah terhadap kitab, muzakarah terhadap referensi kamu, itu dianggap tasbih. Bahas-bahas tentang keilmuan dianggap jihad. Kamu perang musuh Jepang, perang musuh Belanda, belum maju sudah kena bom. Ya benar. Mati dulu kamu. Orang jihad itu resikonya besar. Tapi lah cukup jihad-jihad yang sifatnya majazi. Apa yang belajar? Belajar itu dianggap jihad. Ya benar. Pak, jihad itu butuh materi Pak. Butuh tank, butuh granat, butuh atom, butuh nuklir. Ilmu juga gitu. Bahas keilmuan. Butuh apa? Butuh pulpen, butuh kertas, butuh kitab, terutama butuh akil. Orang perang butuh taktik enggak? Orang jihad butuh taktik enggak? Butuh, betul. Ya, kamu berangkat perang enggak ada taktiknya, pokok maju. Ya, lebur kamu. Ya, Robin maju perang. Allahu Akbar, kalimat takbir akan menyelamatkan saya. Enggak ada taktiknya. Satu langkah sudah habis ya. Pun demikian dengan ilmu. Bahas-bahas ilmu dan manusia. Wabadru kurbatun, mengerahkan kemampuan kita kepada keilmuan, itu dianggap juga sebagai ibadah. Terakhir yang paling penting ini, apa ini? Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Wis pertanyaannya sekarang pada diri kalian yang paling banyak adalah sedekah itu dianggap hanya cukup dengan menggunakan harta. Ya benar? Iya. Punya uang dibelikan apa? Kolak, dibelikan ketan, dibelikan kilot, dikasihkan kepada temannya. Itu sedekah. Arya beli keripik, belikan sultan. Untuk sultan, sedekah. Yang terbaru Arya belikan mercon untuk rohim. Bukan sedekah itu, menghancurkan. Sedekah itu pada hal-hal yang manfaat. Nyumpet-nyumpet mercon jam 12. Orang tidur, itu namanya ada manfaat. Ganggu orang tidur. Ganggu orang tidur punya haram. Melukai orang muslim. Ya, makanya sudah itu pada hal-hal yang manfaat. Pertanyaannya Pak, saya sulit Pak untuk memberikan sedekah berupa materi, berupa harta. Cukup ini. Apa ini? Ilmu. Jadi sedekah cukup dengan keilmuan yang kamu miliki. Kamu pulang ke rumahmu, tidak punya apa-apa untuk dikasihkan kepada orang. Cukup kamu buka majelis ilmu, Pak, saya punya ilmu segini sedikit, saya berikan kepada jenengan. Oh, ini dianggap sebagai sedekah. Maka jangan sempit. Ini loh barokahnya kita
ngaji. Jangan sempit dalam berpikir, dalam sempit dalam menyimpulkan kalau sedekah itu cukup dengan materi. Tidak, meskipun materi yang bersifat abstrak, yakni keilmuan, itu juga dianggap sedekah. Kalau itu, Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.